lagi sama Zalfa Tokaili. Halo Roa, jumpa lagi dengan Mama Zalfa Tokaili. Halo Roa, jumpa lagi sama Papa To Singapore. Papa yang beda ya. Roa, sekarang di Palu COVID sedang naik, jadi kita sekarang lebih banyak berada di rumah ya, tidak mau terlalu banyak beraktivitas di luar. Yang lalu sebenarnya Kota Palu sebenarnya dalam ininya zona orange atau tidak terlalu ini tinggi, kemudian sempat sampai zero, tidak ada yang menderita COVID, itu kurang lebih selama 1 minggu. Setelah itu belakangan ini naik lagi, jadi kita semuanya lebih banyak stay at home di rumah dan tetap menjaga 3M. Apa itu? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa ya Roa. Sekarang apa yang akan kita lakukan yaitu kita ingin mendengarkan kisah Papa. Singaporean. Kira-kira bagaimana ya selama dia hidup di Palu? Apa perbedaan-perbedaan yang beliau rasakan? Ini orangnya. Apa saja perbedaan yang beliau rasakan selama tinggal di Palu? Oke, Roa. Lanjut. Nah, Kak. kira-kira apa saja yang Papa rasa beda selama tinggal di Palu dengan di Singapura? Ini mau Beda-beda. ngomong bahasa Indonesia atau omong Inggris saja? Bahasa Indonesia. Alamak, bahasa Indonesia Papa nanti tongkang Papa kebalik. pakai bahasa Melayu lah. Melayu please. Malay. Chinese. Mayo. Okey, kalau kita Melayu cakap perbezaan ya, kalau di sini perbedaan ya. Bezanya semasa saya tinggal di Palu ya, banyak perbezaannya. Yang kayaknya bikin maksudnya Papa itu kayak Yang berkesan Sangat bagi berkesan diri ya, saya. betul. Berkesan bagi Ya. diri saya dua. Pada saat ini saya boleh fikir dua saja ya. Perbezaan pertama, warung-warung makan ya. Kalau di sini ya, saya perhatikan di mana-mana warung-warung makan, maksudnya di depan rumah pun boleh dibuat warung makan, toko jual-jual barang ya. Jadi kalau bila mula-mula saya datang ke Palu ya, saya pergi ke kedai makan ini ya, saya terperanjat. Kalau orang Indonesia cakap kaget ya, saya kaget betul. Pasal kita duduk di dalam tempat ruang makan tu sebenarnya itu ruang tamu. living roomnya mereka kan? Ya, Living mereka. room. Itu Ruang tamu itu living room. Saya terperanjat dan saya tengok anak-anaknya berlari-lari. Jadi itu satu perbezaan yang besar yang berkesan pada diri saya kalau di Palu ni ya. Di mana-mana tak susah nak cari makan ya, tak susah nak cari makan, dan kedai-kedai makan ini di mana-mana, di tempat mall, di resto ya. Maksudnya ada banyak tingkatannya ya, gitu. Banyak tingkatannya. Ya, mau yang kecil, kedai kecil kah, atau yang kelas resto juga ada, tergantung ininya kita ya. Jangan gitu nah ya. Dan senang betul cari makan lah. Kalau di Singapura kan kita, pasal orang Islam kan di Singapura sikit kalau dibandingkan di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau pergi makan, kita harus cari yang tempat yang makanan halal. Jadi tak semua tempat tu ada makanan halal ya. Dan kita harus betul-betul yakin yang ini makanan halal. Dan keduanya, saya tengok di sini ya, saya lihat di sini banyak sekali orang menjual lauk-lauk ya. Lauk itu memang pada saya macam apa perkataannya yang harus saya beritahu ya, bilang ya, mungkin saya berkesan lah bagi diri saya juga, pasal
di sini orang jual lauk, sebelahnya pun orang jual lauk, di mana-mana. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ya, maksudnya di sini banyak orang tak masak pasal mereka sibuk dengan urusannya ya. Dan kedua, sebenarnya gini, berarti Papa ya ini kalau di Palu sini, ini kan apalagi terutama saat COVID begini ya, jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau apa gitu ya. Jadi mereka membuka usaha itu yaitu berdagang kuliner gitu ya. Dan di sini perbedaannya dengan di Singapura itu kan ya Pak ya. Kalau di sini asal kita punya kemauan untuk berusaha, kita punya modal, kita buka di rumah pun atau kita bisnis kuliner secara online pun bisa jalan di situ ya, tanpa terlalu banyak aturan-aturan dari pemerintah gitu. Mungkin itu ya perbedaannya ya Pak ya. Iya, kalau di sana kan banyak dia punya peraturan ya, tahapan-tahapannya ya. Untuk buka bisnis ya. Bukan buka bisnis makanan. Kalau makanan memang lagi ketat lah kan, dia punya prosedur. Walaupun buka toko kecil jual rokok ke jual apa, oh banyak peraturannya. Tak, maksudnya kalau tempat kami tinggal tu ya, kalau kami mau beli, katakan mau beli rokok saja, bukan kata depan rumah kita beli rokok kan. Kalau di sini depan rumah kan dah ada orang jual rokok kan. Banyak kedai-kedai kecil gitu. Kedai-kedai kecil mau beli snack ke atau katakan beli telur lah. Katakan beli telur itu saja. Kita mesti jalan, yalah tak lumayan jugalah untuk beli telur. Tapi kalau di sini depan mata dah ada orang jual telur ya. Itu kesan yang pertama bagi diri saya. Okey, perbezaan yang kedua pada saya tentang listrik dan air di sini ya. Kalau listrik ya, macam di sini pakai pulsa ya, dan kita harus top up lah ya. Dan keduanya pasal air jugalah. Air macam kita mesti beli galon untuk kita minum, masak ya. Jadi ini kesan kedua bagi diri saya lah, cara-cara kehidupan di sini ya. Oke, kalau begitu kita tunjukkan sama Roa seperti apa itu wujud aslinya itu ya. Yuk. Oke Roa, ini maksud saya galonnya ya. Kalau di sini kita mesti air untuk masak dan minum pakai galon ya. Ini satu yang berkesan bagi diri saya ya. Dan lepas tu kalau air galonnya habis, kita harus isi ya. Papa juga kayaknya sempat ini ya Pak ya, waktu kemarin tiba-tiba dengar telepon dari teman saya bahwa yang bilang bahwa apa namanya, air mati ya. Iya. Itulah. Itu yang saya terperanjat lah ya. Air mati selama 10 hari. Iya itu. Air sudah mati selama 10 hari. Papa bilang, "Weh, kenapa air mati tidak jalan air? Di sini ada air, masa air tidak jalan?" Saya bilang, "Iyalah. Terus bagaimana?" Ya sudah, mereka akan beli air. Nah, itu loh ya wujud aslinya. Jadi kalau di Singapura itu listrik hanya dalam bentuk apanya ya Pak ya? Dia apa namanya, masuk langsung ya. Oh, kalau di sini kita bilang pasca bayar. Kita pakai dulu baru dibayar gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ada dua pilihan, yaitu apakah kita mau prabayar atau pasca bayar. Prabayar itu yaitu kita membeli token. Token itu apa namanya, pulsa listrik. Jadi nanti kita masukkan di pulsanya untuk apa namanya, biar listriknya bisa nyala gitu, dan kita bisa kontrol langsung gitu. Kalau pasca bayar kan kita pakai dulu, baru setelah itu kita membayar. Kalau saya sih pribadi lebih suka yang prabayar supaya saya bisa benar-benar kontrol. Kalau misalnya pasca kan kadang-kadang saya takut nanti kita akan kebablasan dan pada akhir bulan akan kesulitan pada saat membayar. Maklum, kita bukan orang kaya. Terus
Apalagi nih Pak perbedaannya? Tadi sempat ditunjukin kan itu galon. Jadi di sini air umumnya karena kita airnya itu kita pakai hanya untuk buat mandi dengan MCK. Tapi kalau untuk memasak dan minum biasanya kita menggunakan Juga boleh. air galon. Juga boleh untuk berenang. Ya. Ya, mula-mula saya di jalan-jalan ke Indonesia ya. Mula-mula sebelum Di rumah berapa ada puluh kolam tahun dulu ya. berenang. Saya tengok orang-orang nih yang jual-jual galon ini ya. Dia Awalnya Papa bingung. Saya bingung. Dia jual air kenapa? Ini pasal air selalu mati ke dia jual air? Kan? Jadi saya bingung. Bila saya dah tinggal di Palu ni baru saya faham. Oh, ini untuk minuman dan masak air ni sebenarnya. Saya ada juga tersilap ya bila baru-baru di Palu. Saya langsung minum air daripada pipe-nya. Ya. Pasal saya dah biasa di Singapura ya, terus langsung dari pipe saya minum air itu. Itu satu hal yang berkesan bagi diri saya, ya. Dan juga saya kemarin melihat ya orang bergaduh ya di sini ya. Jadi kita macam kita jalan ke sana orangnya tengah bergaduh. Jadi saya terperanjat betul ya. Dia angkat parang lagi. Jadi saya kenapa ini orang bergaduh ini angkat Ini parang? hal yang tidak pernah dialami selama di Singapura ya. Iya, tak pernah. Jadi saya terperanjat sekali. Jadi saya tanya isteri saya, kenapa ini? Oh, ini pasal ada perbezaan pendapat ke atau apalah ya. Itu satu dan lagi satu juga cara-cara mereka. Oh, jadi ceritanya yang itu ini sini saya perjelas sama Roa ya. Waktu itu kita sedang menuju ke suatu tempat, terus kemudian kita tidak sadar waktu itu. Jadi kita langsung masuk ke situasi yang ternyata sedang ada pertikaian atau perkelahian warga. Kalau menurut informasi yang ada bahwa itu pertikaian karena masalah tanah gitu. Tapi kita tidak tahu secara detail apa sih permasalahannya. Tapi kita pada saat itu kita sudah masuk ke dalam lingkungan itu gitu, dan orang begitu banyak sambil pegang parang, ada yang pegang linggis, kita sampai ketakutan. Karena kita, wow, ini kayaknya perkelahian warga ini. Langsung kita ngacir dari situ, kita tidak berusaha langsung pergi ya, pindah arah gitu. Karena memang itu kan agak sedikit berbahaya ya. Dan itu adalah pengalaman yang berkesan buat abang. Karena masalahnya selama dia di Singapura itu dia tidak pernah mengalami hal itu gitu. Terus apa lagi nih Pak yang menarik? Yang menarik ya. Traffic light. Kalau orang bawa motor di sini ya, bawa motornya yang menarik bagi saya, mereka bukan saja bawa motor tu Untuk traffic untuk light. penumpang, tapi mereka Untuk boleh bawa traffic motor tu untuk light. bawa barang, ya, macam-macam barang boleh dibawa. Jadi motornya gini, barangnya gini. Jadi dengan barang tu, motor tu dah makan ruang di jalan raya sebesar mobil ya. Itu satu saya menarik bagi diri saya. Dan keduanya, kalau saya pernah lihat juga yang mobil-mobil pun di atas mobil tu dibawa lemari ya, tilam ya, macam-macam. Itu menarik bagi diri saya. Kalau di sana terutama motorsikal yang bawa besi panjang dan Iya, orangnya Papa tinggal pegang tarik. bingung gitu. Gitu. Dan pernah Papa lihat mobil itu terbuka belakangnya, baru ada besi-besi, baru Papa lihat orang itu yang besi di belakangnya mobil itu putih. menarik betul cara-cara orang mengangkut barang di sini ya. Jadi Ya. tak usah bingung-bingung mau ambil truk untuk angkat barang ya. Saya nampak tadi pagi, saya pun nampak ada van angkut tu, dia bawa tilam sampai 2 tinggi tu ya. Jadi menarik betul pada saya lah. Itu
perbezaan yang saya dapat boleh kongsi ya di sini, apa yang selama ini saya di sini saya tengok. Dan ya, kalau difikirkan sebagaimana vlog pertama saya cakap, ada baiknya di Singapura, ada baiknya di Palu ya. Jadi kita menyesuaikan diri, diri, dan inilah hal-hal yang paling berkesan bagi diri saya. Terutama yang waktu itu kita lihat ya, ada orang yang naik motor, terus dia bawa triplex di belakang, itu sampai kurang lebih 2 lembar triplex, dia bawa sendiri motornya, dan dia duduk di atas triplex itu dan dia bawa motor begitu saja. Terus abang bilang, hah, naik motor bisa bawa triplek? Triplek besi bisa dibawa dengan motor dan mobil. Truk tahu truk itu kan, truk itu besar, dia boleh bawa anything. Jadi ini sesuatu yang menurut abang ini amazing buat dia ya, dia melihat hal-hal yang seperti itu yang tidak pernah terjadi di Singapura. Tapi ya inilah Indonesia ya. Ini bukan kita berkata yang buruk terhadap daerah kami ya, daerah Palu, tidak. Tapi beginilah the way kita punya cara hidup gitu ya. Memang semua tempat pasti akan berbeda-beda ya. Biaya cara hidupnya berbeda-beda, dan ini adalah hal-hal yang menurut abang menarik gitu ya. Menarik dan berbeda yang tidak pernah dia jumpai selama hidupnya. Tapi tidak ada nomorku. Oke Roa, segitu aja cerita dari kami. Bye bye Roa. Ini adalah hal menarik yang berbeda dengan di Singapura. Bye bye Roa.